Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan umur panjang. Mugi-mugi kita terus diberikan nikmat yang lainnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta alim ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ya, di sini hadir juga Pak Lurah, juga saking PCM, dan juga para takmir yang hadir di kesempatan kali ini. Kita bersyukur, ya, di Jumat Legi kali ini kita kembali lagi mengkaji ayat-ayat dan juga hadis-hadis saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi dengan kita terus banyak mengkaji ilmu, akhirnya Allah terus menambahkan keberkahan kepada kita, keberkahan dalam ilmu, diberikan ilmu yang manfaat, juga kita diberi taufik untuk beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita juga rizki yang thayyib, rizki yang halal. Namun perlu dipahami, nikmat yang paling besar yang kita peroleh itu adalah kalau kita diberikan keimanan dan ketauhidan, yaitu kita diberikan, ya, iman lan tauhid, yaitu kita terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman, yang dimana mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, tidak mencampuri imannya dengan kezoliman. Kata para ulama, yang dimaksud dengan zolim di sini adalah syirik. Jadi imannya tidak dicampur dengan perbuatan syirik. Maka mereka ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan rasa aman, yaitu rasa aman di akhirat, kata Ibnu Katsir. Yaitu kita mendapatkan rasa aman, tidak mendapatkan siksa neraka, dan juga kita dimudahkan untuk masuk surga. Kemudian wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk di dunia dan akhirat bagi orang yang terus menjaga iman. Maka iman ini perlu kita jaga, dan menjaga iman itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu
itu berada dalam majelis ilmu. Berada dalam majelis ilmu seperti ini, kaji Al-Quran, kaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari tentang masalah zikir, tentang doa-doa. Ini semuanya akan terus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu nambah, iman tetap terus terjaga kalau kita terus ngaji. Namun kalau yang dipikir terus, ya ini cuma mikir dunia, cuma mikir dagang, cuma mikir warung, cuma mikir alas, cuma mikir hasil tani, maka kalau cuma memikirkan dunia maka kita tidak mungkin terjaga iman. Jadi iman ini bisa terjaga kalau kita terus berada dalam majelis ilmu. Maka suatu nikmat yang besar kita bisa berada dalam majelis semacam ini. Dan untuk kesempatan kali ini ya, dan kesempatan selanjutnya nanti kita akan pelajari 3 surat yang insya Allah ibu-ibu ini sudah jadikan rutinitas dibaca saat sholat. 3 surat yang diawali dengan kul. Ya, yaitu surat apa? Kul huwallahu ahad. Terus kul a'udzu birabbil falaq. Terus tinggal malih kul a'udzu birabbin nas. Coba kita kaji nanti tafsir saking 3 surat tadi, dimulai saking surat Al-Ikhlas. Nggih, kita mau sarengan semoga saking ta'awudz surat Al-Ikhlas nggih, kul huwallahu ahad. Ya, kula tuntun mangke diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba sarengan saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sekarang surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuntun.
Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. 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 Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 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 Wa min syarri hasidin idza hasad. 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 Coba sarengan surat Al-Falaq saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang terakhir surat An-Nas. Kalau tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Mane pendek mboten dawa nggih. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi
yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, coba sarengan surat An-Nas saking bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Diulang mani ora dawa, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sampai surat An-Nas. Pun saya pun dereng. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kali surat An-Nas. Sing biasanya salah wau malikin nas. Niki beda kali maliki yaumiddin. Kalau maliki yaumiddin mani dawa. Namun kalau malikin nas mannya pendek, malikin nas. Kalau maliki yaumiddin coba maliki yaumiddin. Nah, ini makanya diulang. Ya berarti tiang panggang kali tiang porosari yo sami. Salah terus pas malikin nas. Ini berarti Gunung Kidul semuanya ini. Malikin nas salah. Nggih. Sekarang kita lihat surat yang terakhir tadi, surat An-Nas. An-Nas niku artinya manusia. Allah katakan di sini, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku meminta perlindungan padamu ya Allah, Rabb, Tuhan manusia. Jadi Allah itu Rabb kita, Allah itu Tuhan kita, Allah yang mencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Allah itu yang jadi Malik, Allah itu penguasa. Allah yang jadi Khalik, Allah itu pencipta. Allah yang jadi Mudabbir, yang mengatur seluruh jagat raya ini. Allah yang menguasai semuanya. Jadi seluruh muka bumi ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi utara, bumi yang bagian tengah, bumi bagian selatan, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang menguasai ini kecuali Allah yang memberikan kuasa. Jadi semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah sang Khalik. Allah itu yang mencipta kita semuanya, termasuk juga manusia, termasuk hewan, termasuk yang ada di seluruh muka bumi ini. Allah yang mencipta. Dan Allah yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini, termasuk yang mengatur rizki. Ada yang jadi sugih, ada yang jadi tiang miskin, ada yang dapat hidup sehat terus, ada yang sekarang dalam keadaan sakit, ada yang dalam keadaan senang hidupnya, ada yang dalam keadaan susah. Itu semua Allah yang ngatur. Rizki ini semua Allah yang ngatur. Allah mengaturnya dengan seadil-adilnya. Niki jadi tiang sugih, ini jadi tiang miskin, itu sudah jadi
adil. Nggak mungkin Allah tidak adil dalam menentukan mana yang kaya, mana yang miskin. Oleh karena itu kalau jadi tiang miskin, hidupnya harus bersabar. Kalau jadi tiang sugih, maka wajib rajin bersyukur. Jadi tiang sugih, maka hidupnya dia syukuri. Namun kalau jadi tiang miskin, selalu sabar dan ridho, pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian Allah sebagai Rabb. A'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Allah Rabb manusia. Nah, konsekuensinya kalau kita yakini Allah sebagai Rabb, maka cuma Allah yang diibadahi. Kita cuma sholat kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sodako kita juga untuk Allah. Kita kurban kita juga untuk Allah. Karena Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh solatku dan sembelihanku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi ibadah kita ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh bapak dan ibu-ibu itu kok malah beribadah, ibadahnya itu pada selain Allah. Contoh misalnya doa. Doa itu kita diperintahkan, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan berdoalah kepadaku, berdoalah pada Allah. Allah yang akan mengabulkan doa kalian. Maka berdoa itu bukan kepada makhluk gaib, berdoa itu bukan pada kubur, berdoa itu bukan pada benda-benda mati, namun kita hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian dari kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakini wonten kalimat yang ini adalah kunci surga. Yaitu kalimat apa? Kunci surga? Kalimat La ilaha illallah. Coba diulang. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Artinya di sini ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang musyrik dahulu, mereka itu masih meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda sayaqulunallah. Kalau kalian tanya pada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrik tadi menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Namun kalau orang muslim dia yakinnya Allah sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi, namun orang muslim itu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka tiang muslim itu nggak ada yang pakai pesugihan-pesugihan. Tiang muslim itu nggak pakai jimat-jimat. Tiang muslim itu nggak percaya pada ramalan-ramalan. Tiang muslim itu nggak percaya kepada khurafat-khurafat. Tiang muslim itu percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pingin dagangannya niku laris. Larisnya itu pakai penglaris-penglaris atau jimat-jimat. Kadang itu berupa raja, tulisan-tulisan Arab yang itu dipasang di pintu rumah atau di pintu warung. Gitu tujuannya biar dagangannya niku laris. Yo tiang Purwosari ya wonten. Ya, ada juga yang pakai penglaris-penglaris seperti itu. Ada yang cuma karena penyakit, ya punya penyakit berat, ya maka untuk lindungi dari gangguan-gangguan maka pakai jimat-jimat. Ini kalau dulu Nabi SAW itu tegur ada para sahabat yang menggunakan gelang. Gelangnya ini tujuannya untuk nangkal penyakit. Nabi tanya ketika itu, ini mau ngapain kamu dengan gelang ini? Kemudian dia jawab, minal wahina ya Rasulullah. Ini tujuannya untuk nangkal penyakit wahina. Penyakit yang dulu ada di masa silam.
Kemudian Nabi SAW itu katakan, inziha, copot gelangmu. Ini bukan pakai gelang emas biasa. Namun ini gelang yang tujuannya untuk nangkal penyakit. Ya, Nabi katakan, inziha, copot gelang tadi. Jika engkau masih memakainya, kata Nabi SAW, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Berarti kalau tiang muslim harus menjauhkan diri dari jimat. Gak boleh memakai kalung-kalung, gelang-gelang yang tujuannya untuk nangkal penyakit, atau untuk kesaktian, atau untuk punya ilmu sakti. Paham gak ibu-ibu gak? Ya, ini termasuk dalam perbuatan syirik. Seorang muslim wajib menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Nah, ayat berikutnya disebut Malikin Nas. Coba diulang. Malikin Nas. Pesan malih. Malikin Nas. Betul nggih? Coba diulang lagi. Malikin Nas. Pesan malih. Malikin Nas. Allah itu raja penguasa manusia. Dan Allah jadi raja manusia, penguasa manusia di dunia ini, dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Di akhirat Allah yang menguasai semuanya. Kita mau selamat ketika di hari kiamat hanya lewat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan pertolongan Nabi Muhammad, bukan dengan pertolongan para nabi yang lainnya. Para nabi yang lainnya cuma manut pada perintah Allah. Allah memberikan syafaat, diizinkan memberikan syafaat, barulah Nabi kita Muhammad memberikan syafaat yang pertama, yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Ini yang ada pada hari kiamat. Jadi Allah yang kuasai hari kiamat ketika itu. Yang jadi presiden di dunia tidak bisa berkuasa, yang jadi raja di dunia tidak bisa berkuasa, yang jadi gubernur di dunia tidak bisa berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas. Coba. Ilahin nas. Allah itu sesembahan manusia. Jadi Allah satu-satunya yang diibadahi. Tadi sholat untuk Allah, sembelihan untuk Allah, sedekah untuk Allah, zakat untuk Allah, haji untuk Allah, umrah untuk Allah. Semua ibadah-ibadah yang ada hanya boleh kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ada yang pas sholat niatannya jadi dua. Niatannya wah sholatnya khusyuk. Wah ini karena ada tetangganya yang lihat dia itu sholat. Dia mau baca Quran yang perbagus bacaannya karena dilihat oleh orang lain. Dia ketika masukkan uang dalam kotak infak. Biasanya ibu-ibu masukkan berapa dalam kotak infak setiap pengajian? Ya? Uang abu-abu, apa hijau, apa biru? Apa merah? Hah? Abu-abu? Ya abu-abu berarti. Dia masukkan berapapun itu niatannya ikhlas. Ikhlas itu enggak harap balasan di dunia. Ikhlas itu mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masukkan sedikit ya sama seperti dia masukkan banyak. Dia masukkan sedikit itu ikhlas karena Allah. Masukkan yang lembaran merah yang 100.000 pun niatannya ikhlas karena Allah. Bukan nanti wah ini ada tetanggaku nih lihat ya pas di depannya langsung masukkan dalam kotak nyemplung 100.000. Ini berarti kalau niatannya karena orang, itu disebut riya. Disebut apa? Riya. Riya itu masuk syirik asghar, masuk dalam perbuatan syirik kecil.
itu bisa menghapuskan amalan yang ibu-ibu lakukan ketika itu. Maka kalau kita yakini ilahin nas, Allah satu-satunya yang kita ibadahi, maka sholat kita khusyuk karena Allah. Sedekah yang kita masukkan dalam kotak infak dilakukan juga karena Allah, tidak harap-harap imbalan dari manusia. Kemudian min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Setan punya dua sifat. Yang pertama, memberikan was-was. Yang kedua, setan itu khannas. Setan itu lari, bersembunyi kalau manusia berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu itu lalai dari berzikir, lalai dari sholat, ya setan itu biasanya ganggu. Kalau nggak sholat, nggak pernah zikir, nggak pernah ngaji, biasanya jadi kancane setan. Maka salah satu contoh ketika makan, ketika minum, Nabi SAW anjurkan pada kita moco bismillah. Siapa yang tidak membaca bismillah saat makan, saat minum, jadi kancane setan. Setan itu akan menemani ketika makan. Jadi barengan dengan dia nanti, oh setan ada di samping. Jadi dia minum, makan bareng setan. Maka kalau ingin dilindungi dari setan, tadi berlindung dari setan, kita harus meminta perlindungan pada Allah, ditambah kita rajin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kelingan ada yang mungkin pernah kesurupan. Kesurupan itu kemasukan apa? Setan. Jin itu atau setan masuk dalam tubuhnya. Kebanyakan orang yang kesurupan itu karena biasanya orang sholat. Ini karena biasanya orang sholat. Kalau dia itu rajin sholat, setan itu akan lari. Setan akan menjauh tadi dengan sifat setan khannas. Setan menjauh dari manusia yang mau berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita sudah lalai, satu hari saja nggak sholat, nah itu setan akan dekat dengan kita. Termasuk juga kalau sholat pun kita bisa diganggu setan. Kadang kalau ibu-ibu itu sholat, niki sholat ngasar, bingung, iki wis rakaat ketiga, apa rakaat kedua, apa rakaat keempat. Nih, kadang kan pernah lali toh, ya bingung, wah ini. Aduh, iki ketiga apa keempat, iki ya wis arak rampung apa urung ya. Ya, terus bingung lanjut, wah saya pilih 3. Wis rakaat ketiga, wah iki wis 3 apa 4. Ya akhirnya dia pilih 4. Setan memberikan was-was ketika itu. Dalam sholat pun setan bisa mengganggu manusia. Makanya kalau kita dalam keadaan ragu-ragu atau dalam keadaan lupa, nanti dalam sholat ditutup ngangge sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud ketika ada penambahan, sujud ketika ada yang kurang, atau sujud ketika ragu-ragu. Ada penambahan lebih 4 rakaat jadi 5. Ada kurang 4 rakaat kok rakaat ketiga wis salam. Ya, ada yang ragu-ragu, wah bingung iki 3 apa 4. Ya, berarti nanti ditutup kalian sujud sahwi. Ini godaan dari setan. Lalu dikatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu menggoda, mengganggu dalam hati manusia. Jadi gangguan setan itu sampai dalam hati, memberikan nafsu syahwat, memberikan juga syubhat-syubhat. Kamu kalau memikirkan Allah, memikirkanlah Allah seperti ini. Setan itu kadang diantara bentuknya menyuruh kita untuk menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak boleh kita bayangkan. Wajah Allah tidak bisa kita bayangkan, rupa Allah tidak bisa kita bayangkan karena tidak pernah kita lihat.
Dan Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian di ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Ya Allah, lindungilah aku dari setan jin dan juga dari setan manusia. Berarti ada jin itu yang jadi setan, ada manusia juga yang sifatnya seperti setan. Setan itu senangnya mabuk-mabukan. Setan itu senangnya tukaran. Setan itu senangnya nggak pernah rukun, nggak pernah damai. Dengan tetangga itu nggak pernah akur. Maka di dalam ayat Al-Quran ketika Allah menyebutkan larangan minuman keras, larangan judi, Allah itu katakan jauhilah, ya jauhilah karena itu masuk dalam sifat-sifat setan. Setan ya senangnya main judi, setan senangnya mabuk-mabukan, setan senangnya selingkuh. Ya, maka itu masuk dalam sifat-sifat setan. Maka inilah yang kita minta perlindungan pada Allah. Kita yakini Allah Rabb manusia, Allah Raja manusia, Allah sesembahan manusia. Kemudian kita minta perlindungan pada Allah dari godaan setan, dari jin dan manusia. Kalau dari setannya jin itu memberikan was-was ketika kita lalai. Dan ketika kita ingat Allah, setan tersebut akan khannas, akan menjauh dari kita sekalian. Kita mohon perlindungan pada Allah, mugi-mugi kita dijauhi dari godaan setan. Nggih niku mawon untuk pengawasan siang hari ini. Sebelum kula tutup, wonten pertanyaan sumangga. Ada pertanyaan bebas. Nggih, monggo Bu. Genteng. Itu termasuk syirik apa enggak? Lempar apa celana? Hah? Celananya celana yang mana? Bagaimana? Pokoknya keyakinan seperti itu bukan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau ada yang yakini bisa jadi masuk dalam amalan yang nggak ada tuntunan, bisa jadi masuk dalam keyakinan khurafat dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Nggak ada kaitannya celana dengan hujan itu turun. Ya, mau pakai celana apapun, bagian manapun tetap nggak ada yang pengaruh. Ya, nggak pernah juga Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Oke, paham nggih? Wonten malih? Ada lagi Ibu-ibu? Orang yang kesurupannya jelas nggak bisa sholat karena pikirannya nggak mungkin bisa konsen. Oh, anak-anak di bawah umur. Dan Nabi SAW katakan rufi'al qalamu an thalathin. Pena itu diangkat dari yang pertama diantaranya disebut anak kecil sampai dia yahtalim, anak kecil sampai mimpi basah. Berarti kalau masih anak-anak belum wajib sholat. Yang wajib sholat itu kalau sudah mimpi basah alias balik. Ya, sudah mimpi basah keluar mani atau sperma, maka sudah diwajibkan untuk sholat. Namun anak-anak itu belum wajib sholat. Tadi kalau kesurupan itu dikarenakan tidak pernah sholat gitu. Kalau anak kok ada yang kesurupan, apakah juga karena nggak jaga sholat? Yang pertama bisa jadi karena nggak ada pendekatan agama saking orang tua. Orang tuanya dalam rumah nggak pernah sholat. Akhirnya rumahnya itu yang ada jadi seperti kuburan. Rumah seperti kuburan itu artinya rumah yang nggak pernah ada sholat. Ingat nggak ibu-ibu? Rumah yang nggak ada sholat itu rumah yang dikatakan seperti kuburan. Karena di kuburan itu nggak ada sholat.
Maka kalau seperti itu anak pun bisa nanti kesurupan. Ya, namun kalau dia dalam masalah sholat memang tidak wajib. Namun dalam masalah kesurupan ini bisa jadi anak tersebut karena sebab orang tuanya di dalam rumah nggak pernah maca Quran, nggak pernah menjalankan sholat. Berarti kalau ingin anaknya terlindungi, rajin maca zikir dan juga rajin untuk memperhatikan sholat. Wonten malih ibu-ibu? Pripun? Kalau yang dimaksud jin yang berbentuk manusia itu misalnya seperti apa? Yang dimaksud setan yang berbentuk manusia, ya manusia yang sifatnya niru-niru setan. Makannya dengan tangan kiri itu sudah setan manusia. Nanti sering mabuk-mabukan, itu juga setan manusia. Sering menimbulkan permusuhan, satu desa, satu pedukuhan itu nggak pernah akur cuma gara-gara dia yang buat nggak akur. Ini juga setan dari manusia. Jadi niru sifatnya setan. Nggak mesti dia kesurupan, namun sifatnya setan yang dia tiru. Tanda-tanda hari kiamat. Barat. Kapan? Sebentar lagi kata Pak Subo, matahari akan terbit dari barat. Ya berarti wes rampung. Ya, sudah langsung kiamat. Sudah tertutup. Kalau orang sebelum matahari terbenam tadi, terbit dari barat tadi, itu tidak sholat, tidak puasa, terus matahari terbit dari barat langsung. Nih, terbitnya dari barat langsung, dan dia belum ada kesempatan untuk taubat, maka taubatnya nggak ada kesempatan untuk diterima. Nah, anak-anak yang di bawah umur itu punya masalah yang lain. Ya, anak itu dihukumi seperti keadaan orang tua. Kalau orang tuanya niku muslim, anaknya juga ikut muslim. Itu sudah saya jawab gitu, enggak marah gitu. Nggih. Wonten malih? Ada jin, ada iblis, ada setan. Kalau jin itu ada jin muslim, ada jin kafir. Jin itu ada jin muslim, ada jin kafir. Jadi ada jin muslim yang maca Quran. Ada jin muslim yang hadir juga di kesempatan kali ini ada. Namun nggak kelihatan. Ya, duduk bareng-bareng dengan kita bisa jadi nggak hadir. Ketika jamaah itu pergi ke wara, jinnya itu ngikut, ya bisa jadi ngikut. Ya, namun nggak ketahuan dia ngikutnya itu bagaimana. Pokoknya ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Bahkan jin itu ada yang senang maca Quran, ada jin itu yang senang mendengarkan Al-Quran. Ada jin juga yang malas-malas sholat juga ada, yang bolong-bolong sholat juga ada. Ada jin yang orang sholat blas sama sekali juga ada. Jadi sama persis dengan manusia keadaannya. Nah, kalau setan dan iblis ini satu golongan. Ini masuk golongan jin yang paling durhaka, yang paling nakal. Setan ini, kalau iblis ini dedengkotnya, pembesarnya. Dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Iblis itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Dari Adam dulu hidup sampai hari kiamat, iblis tidak pernah mati. Namun kalau setan itu punya umur juga, setan juga bisa mati sebagaimana manusia. Ya, nah jadi jin itu ada dua, jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir itu setan, pembesarnya itu namanya iblis.
Ada lagi? Nggih, monggo, Mbah. Sujud. Nggih. Sujud sahwi. Nah, sing lali tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Nggih. Maka ini saat sudah niki biasa nih lupa pas ketiga atau keempat nggih. Ini sholat ngasar. Ya mudah-mudahan nanti sholat ngasar yang nanti itu enggak. Nah, kalau bingung maka kalau bisa dipilih. Wah, ini kata telu. Karena biasanya pas rokat pertama kalau baca Al-Ikhlas, kalau rokat kedua biasanya An-Nas. Kok iki Al-Ikhlas sudah, An-Nas juga sudah. Oh, ini berarti rokat ketiga. Kalau bisa milih berarti kita pilih. Namun kalau nggak bisa dipilih 3 atau 4, pilih yang paling sedikit. Pilih yang paling sedikit. 3 atau 4. Berarti pilih berapa? 3. Nah, sekarang kita tinggal tambah sak rakaat. Oke, tambah seperti biasa, terus ruku, sujud sampai tahiyat. Ya, tahiyat niki wis rampung. Nah, sekarang kalau dalam mazhab Syafi'i bisa sujudnya itu sebelum salam. Ya, saya pakai misalnya sebelum salam nggih, niki wis maca tahiyat. Innaka Hamidum Majid. Wis rampung. Nah, sebelum saya salam, saya sujud dulu 2 kali. Ping kalih nggih? Ya, sujud 2 kali. Allahu Akbar, sujud. Terus Allahu Akbar lagi duduk. Terus Allahu Akbar lagi sujud. Allahu Akbar lagi duduk. Niki wis rampung, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca? Dibacanya di sini para ulama ada beda pendapat, namun yang paling tepat cuma membaca seperti bacaan ketika sujud. Jadi bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sujudnya pinggalih nggih? Ya, sekarang sujud yang pertama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Duduk sini nggak ada baca apa-apa. Turun lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Terus tadi tahiyat sampun. Sekarang tinggal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rampung. Ya, makanya jangan kebanyakan lupa. Nih. Ya kalau sudah lupa ya berarti resikonya ya harus sujud sahwi. Ingat ya 2 kali sujud. Sujud syukur. Nah, sujud syukur itu apakah mesti wudhu atau tidak? Sujud syukur, sujud ketika mendapatkan nikmat besar. Ya, mendapatkan nikmat besar. Misalnya, dia selamat dari penyakit yang divonis itu berat. Alhamdulillah, dokter putuskan kamu sudah sembuh. Langsung alhamdulillah sujud syukur. Karena sujud syukur ini tidak ada kaitannya kalih sholat. Maka para ulama ada yang membolehkan sujud syukur tidak pakai wudhu. Lalu sujud syukur ini tetap baiknya kita pakai wudhu memang. Namun kalau nggak punya wudhu boleh sujud syukur dan tetap menghadap kiblat. Boleh. Kalau tempatnya cari tempat ketika sujud, tempat yang suci. Sampun nggih? Berikutnya di mana? Masjid Tekek, Baitur Oh, Rahman. Tekek sini ya. Sana. Sana. Nggih. Giri Purwo.
Biasanya itu nopo? Jumat. Paling ini aku. Jumat Pahing. Niki sampun nggih? Iya. Saya pernah ditanya untuk sholat rakaat yang ketiga dan keempat sampai sholat asar apa zuhur itu biasanya dikatakan bacaan yang pendek. Yang dimaksud itu apa membaca surat-surat yang pendek apa cukup membaca Al-Fatihah? Kalau rakaat 3 dan 4 cuma baca Al-Fatihah. Namun kalau ada yang masih baca surat pendek, sholatnya masih sah, masih boleh. Tapi yang dimaksud bacaan pendek adalah bacaan pendek itu karena cuma Al-Fatihah, jadi ya terlihat singkat. Oke? Ya itu saja, kula cukupkan, kula tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.